Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana nih kabarnya adik-adik semua? Kakak percaya kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bugar. Amin. Nah, adik-adik udah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Kalau adik-adik udah siap, yuk kita mau persiapkan Alkitab kita. Kita mau minta mama papa untuk membacakan firman Tuhan. Dan kita mau berdoa. Adik-adik, yuk kita mau lipat tangan kita tutup mata kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami boleh dapat beribadah Tuhan meskipun secara daring. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan boleh berada Tuhan di tengah-tengah adik-adik semua Tuhan yang sedang menonton Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah firman Tuhan kali ini Tuhan boleh dapat membawa adik-adik semua semakin bertumbuh dan berkembang dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi ya Bapa. Pimpin ibadah hari ini Tuhan, firman Tuhan hari ini ya Bapa. Biarlah kiranya apa yang disampaikan itu semua boleh berasal daripada hati-Mu saja ya Tuhan. Kami bawa Tuhan ibadah hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, gak kerasa ya, gak kerasa banget nih, kita sudah memasuki Minggu Prapaskah. Karena sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung. Nah adik-adik, tahu gak sih Jumat Agung itu memperingati apa? Ada yang tahu gak? Betul adik-adik, Jumat Agung memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kakak, dosa adik-adik semua, dan dosa seluruh umat manusia di seluruh dunia. Nah adik-adik, sebelum Tuhan Yesus pada akhirnya disalibkan dan mati lalu dikuburkan, Tuhan Yesus dibawa oleh orang-orang menghadap dua tokoh yang penting loh adik-adik. Kira-kira siapa sih dua tokoh penting ini? Nah, kakak mau ajak adik-adik kita mau buka Alkitab kita di Lukas 23 ayat 8 sampai 12. Kakak ulangin ya, Lukas 23 ayat 8 sampai 12. Nah adik-adik, kira-kira siapakah tokoh itu? Daripada semakin membuat penasaran, kakak mau ajak adik-adik, yuk kita nonton video satu ini. Yesus di hadapan Herodes. Lukas 23 ayat 8 sampai 12. Teman-teman, tentu kalian masih ingat ya, ketika Yesus diserahkan oleh Yudas muridnya dengan mendapatkan imbalan sejumlah uang. Kemudian Yesus pun dibawa menghadap Pilatus. Pada saat itu banyak tuduhan kepada Yesus dan membuat ia seolah bersalah. Ketika itu Pilatus bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Yesus pun menjawab,
Engkau sendiri mengatakannya. Setelah beberapa waktu di hadapan Pilatus, kemudian Pilatus mengatakan bahwa ia tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Pilatus memerintahkan untuk membawa Yesus kepada Herodes. Ketika itu Herodes mengajukan banyak pertanyaan, tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun. Akhirnya Herodes memerintahkan untuk mengembalikan Yesus kepada Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya." Nah, teman-teman, sebenarnya Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus dan berniat ingin melepaskan Yesus. Tapi pada saat itu orang banyak terus mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Dan akhirnya Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Adik-adik, gimana nih videonya? Siapa sih dua tokoh utama di mana Tuhan Yesus harus berhadapan dengan mereka? Dua tokoh itu adalah satu Pilatus, kedua adalah Raja Herodes. Meskipun nih ya adik-adik, Tuhan Yesus tidak dinyatakan bersalah oleh Pilatus, namun pada akhirnya Tuhan Yesus tetap loh harus disiksa, tetap loh harus disalibkan, harus mati di atas Golgota. Biar apa? Biar tergenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui perantaraan nabi-nabi, yaitu Mesias harus mati menanggung dosa-dosa seluruh umat manusia. Tapi tahu gak sih adik-adik, bahwa bukan hanya dosa-dosa kita aja loh yang Tuhan tanggung, melainkan sakit penyakit kita, ketakutan kita, penderitaan-penderitaan kita. Tuhan Yesus mau loh menanggung itu semua. Maka dari itu, adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik semua, yuk kita mau serahkan hidup kita mau serahkan hati kita untuk Tuhan Yesus. Karena memang tidak ada keselamatan selain Tuhan Yesus. Tidak ada jalan menuju ke Bapa selain melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah adik-adik, untuk kita menanggapi atau meresponi kasih Kristus, kakak mau ajak adik-adik semua untuk kita mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Seturut dengan firman Tuhan itu enggak gimana-gimana kok adik-adik. Caranya, contoh sederhananya adalah ketika adik-adik gak melawan orang tua, ketika adik-adik gak marah-marah, gak kesel-kesel, ketika adik-adik mau untuk baca firman Tuhan dan berdoa. Kakak percaya bahwa itu merupakan suatu respon yang baik, di mana adik-adik bisa meresponi kasih Tuhan di atas kayu salib. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan kali ini. Kakak berdoa biarlah adik-adik boleh semakin mengenal Tuhan, boleh semakin dapat mengenal kasih Tuhan yang besar itu buat adik-adik semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
Berilah kami anugerah, kepintaran, kekuatan, ya Tuhan. Dan berilah kelancaran kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Doa kami serahkan pada